Selamat pagi Harmoni. Atas semua yang sudah kamu perbuat kepada suamimu serta putrimu selama ini. Kamu benar-benar sudah menunjukkan bagaimana seorang ibu yang berkepribadian timur seharusnya bersikap di dalam keluarga. Kamu nampak selalu berusaha untuk menghargai, menghormati, menjaga perasaan suamimu. Dengan begitu, kamu sudah menumbuhkan kepercayaan diri pada suamimu, sehingga dia tetap merasa dirinya berguna, mampu, serta dicintai. Tidak semua lelaki itu kuat, bahkan di antaranya yang lemah. Begitu letonya, sehingga pernikahan buat dia adalah mencari teman hidup untuk menolong tegaknya. Banyak lelaki seperti sebatang pohon merambat yang memerlukan penyangga untuk berkembang, dan kamu sudah melakukannya dengan baik sekali, sehingga walaupun suamimu tak sanggup memberikan keluarga segala yang diharapkan oleh keluarga dari seorang kepala rumah tangga, tetapi dia sudah mampu bertahan dan mengembangkan diri secara maksimal. Bagusnya lagi adalah kendali maksimal yang ia lakukan hanya menghasilkan sebuah rumah yang sederhana dan kehidupan yang tidak bisa dikatakan mewah, tetapi kamu istrinya selalu menerima dan menghargainya, sehingga kebanggaannya sebagai kepala rumah tangga tidak berkurang. Kamu juga tidak pernah membanding-bandingkan suamimu dengan suami-suami yang lebih sukses. Kamu tak pernah mengurangi kasih sayangmu di saat ia sakit, di saat ia merasa dirinya gagal, bahkan di saat ia menjadi begitu brengsek. Kamu dengan bijaksananya, bahkan agung, dengan penuh kasih sayang merawatnya, menyayanginya, bahkan memanjakannya. Tetapi begitu suamimu mulai menemukan kembalinya dirinya, kamu cepat-cepat menyadarkannya kembali untuk bekerja, berusaha, dan awas terus di dalam kehidupan. Kalah dan gagal pun tak menjadi apa, asal sudah berusaha secara maksimal. Itu sangat baik. Itulah yang ingin aku sampaikan kepada semua perempuan di Indonesia. Jadikanlah dirimu cahaya yang tidak hanya menerangi jalan kaummu, juga jalan teman hidupmu yang telah kau pilih sebagai teman hidupmu selama-lamanya. Namun, ada satu permintaan yang ingin aku sampaikan. Jangan berhenti mendorongnya untuk terus meningkatkan diri. Jangan hanya menerima kekurangannya. Memang mula-mula harus bisa menerima kelemahan sendiri, tetapi kemudian tolong tumbuhkan, tingkatkan, dan arahkan agar dia bisa menjadikan laki-laki sejati. Kalau perlu, jangan segan-segan bertindak dan menegurnya secara keras. Kalau terpaksa, boleh kejam sedikit, asal jangan terus-terusan. Ayo, jangan menyerah, bangkit, semangat. Kamu bukan PRT, pembantu rumah tangga. Dengar semua yang tadi kukatakan pada istrimu. Jangan salah tangkap, kamu harus rasakan intinya. Terima kasih hartawan anakku. Sebagai suami, kamu sudah memperlakukan Harmoni istrimu, dan sebagai pembantu rumah tangga, bukan benda hak milik, tapi manusia yang punya rasa dan kemauan, yang kadang baik, kadang kurang, seperti kamu dan umumnya manusia normal. Bukan hanya pada istrimu, juga pada Amoy, putrimu. Kamu selalu santun, menghargai hak, menghormati pendapat mereka. Bahkan kamu sering mengutamakannya dengan menyimpangkan perasaanmu sendiri.
itu sungguh jantan dan mulia. Usaha kamu untuk membuat istrimu selalu bisa senyum. Anak tetap tertawa di dalam rumah. Sungguh indah, mengagumkan. Lelaki tidak seharusnya merasa dirinya lebih penting dan lebih bertanggung jawab di dalam keluarga. Walaupun tugasnya memang berat, kamu telah memberikan kesempatan seluas-luasnya pada istri dan anakmu untuk mengembangkan pikiran dan perasaan mereka. Di dalam berbeda pendapat, kamu selalu berusaha untuk mengerti kenapa istri dan putrimu berpendapat lain. Bahkan dalam kesibukannya, ketika harmoni seperti tidak mengacuhkanmu, lebih mengutamakan kepentingan dirinya, putrinya, serta keluarganya. Kamu tetap bersabar, bahkan ketika istrimu sama sekali tidak mempedulikan apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga. Kamu tetap tegar, walaupun harmoni tidak pernah atau jarang sekali mengucapkan maaf. Kalau melakukan kesalahan, kamu tidak peduli, bahkan ketika istrimu tidak pernah membela-belaimu. Seperti waktu masih pacaran, kamu tetap tenang. Kamu selalu mengatakan bahwa bukan apa yang dilakukan istrimu yang kamu nilai, tetapi apa yang menyala di dalam hatinya. Itu yang namanya lelaki sejati. Terhadap putrimu, kamu juga sudah bersikap adil. Banyak orang merindukan anak lelaki dan kecewa karena hanya punya anak perempuan. Tapi kamu tidak, kamu memperlakukannya putrimu dengan begitu baiknya sehingga mirip memanjakan. Jadi mungkin dengan segala kebaikanmu itu orang jadi merasa bahwa memang kamu orang kuat yang tidak memerlukan kasih sayang. Nah, itu yang tidak baik. Jadi ke depan jangan takut untuk memperlihatkan kelemahan. Jangan menutup mulut. Katakan apa yang kamu inginkan. Jangan biarkan istrimu sibuk dengan diri dan putrinya saja, karena ia merasa kamu terlalu segar sehingga tidak memerlukan bantuan. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu memerlukan mereka, supaya mereka merasa dirinya berguna. Kalau tidak, mereka akan bertambah jauh. Akhirnya, Eyang juga perlu bicara kepadamu, Ami. Cucu semata wayangku yang sebentar lagi akan terbang jadi orang seperti Eyang dulu. Tapi Eyang dulu gugup hampir nyangkut di pohon rambutan. Kain Eyang lepas hampir telanjang. Untung ada jagoan menyelamatkan, kemudian jadi kakekku. Aku tak mau lagi menangisi kepergianmu yang terlalu cepat. Puluhan ribu orang lain juga sudah pergi terlalu cepat untuk mengurus kemerdekaan kita sekarang. Mami, apa yang sudah kamu lakukan juga bagus sekali sebagai seorang anak. Kamu menjadi contoh bagaimana menghormati orang tua. Menghormati tidak berarti harus takut atau bilang iya terus. Takut akan menjadi orang bisa berbohong. Bohong dapat menimbulkan perselisihan. Itu tidak boleh terjadi. Kamu telah dengan berani bisa menentang bapak dan ibumu. Kalau orang tuamu keliru, anaklah yang harus memperbaikinya. Tapi kalau mereka benar, kamu juga harus dengan ikhlas menyatakan dirimu keliru sesudah kamu menyadarinya. Seorang anak memang harusnya bukan hanya cahaya hati orang tuanya, tetapi dia juga cahaya rumah. Anaklah yang seharusnya membuat rumah menjadi istana. Karena kamu anak perempuan, yang benar-benar ingin bicara kepadamu sekarang. Antara perempuan dengan perempuan, bukan sanggul atau gulungan yang hendak Eyang wariskan. Bukan Eyang menyuruh putri-putri Indonesia memakai pakaian menirukan Eyang. Eyang hidup di masa lalu. Kalau Eyang hidup di masa kamu hidup sekarang,
juga akan memakai sweat, hot pants yang high, dress, backless, celana kedodoran, hingga perut dan pinggang mencolok, dan rambut berwarna dan bikini. Pendeknya apapun yang kau pakai sekarang, lipstick, bulu mata palsu, akan Eyang pakai. Eyang tidak mau ketinggalan mode. Eyang akan berpikir seperti apa yang kamu pikirkan. Emansipasi, kesetaraan wanita. Eyang akan berpikir seperti apa yang kamu pikirkan. Emansipasi, kesetaraan wanita, karir dan hak minta cerai. Eyang hanya berharap itu semua jangan tanpa keluarnya toh. Itu namanya aksi birokrasi. Yang penting isinya. Intinya, jadi harus dipikir. Oh, itu kami butuhkan tidak? Apa dan pesan tujuannya? Apa dasar pemikirannya? Dari perjalanan Eyang di masa lalu, yang harus kamu simak hanya satu. Perempuan Indonesia jangan pernah merasa dirinya lemah dan berserah pasrah. Perempuan Indonesia berhak bersuara, bergerak sesuai dengan kodrat dan kebutuhan masing-masing pribadinya, dengan memperhatikan budaya timur. Budaya timur apaan? Bukan hanya pakaian tetapi cara memakainya. Perasaan dan pikirannya seimbang. Tidak boleh serong kanan, serong kiri. Jaga, jangan ditiup puting beliung atau diseret arus air. Mengalir tenang, wajar, waspada dan sadar. Semoga kamu mengerti yang Eyang maksudkan, dan satu hal lagi yang ingin Eyang sampaikan, tapi sering kelupaan adalah, ayo buka dulu kabel HP di telingamu. Nah, sekarang dengar orang tuamu. Keduanya sudah semakin tua dan akan terus tambah tua. Kamu sendiri bertambah maju, bertambah edan. Tapi mereka orang tuamu juga tetap akan berusaha untuk maju meski kemampuan mereka tidak lagi selimpah kamu. Mereka hanya pernah penawis serimpi. Tidak akan bisa berdansa salsa seperti kamu, bisa copot pantatnya. Jadi, kamu jangan tertipu, jangan sok tahu, jangan tidak punya malu. Kamu dapat giliran ngomong mereka. Jadi bebasik, mengasuh mereka seperti dulu mereka mengajari kamu jalan dan bicara. Generasi baru harus bukan hanya lebih berani saja, tetapi lebih arif dan bijaksana dan lebih luas pandangannya. Kamu yang sudah lama kabur. Dunia ini memang dulu milikmu. Rumah ini kamu yang bangun. Dan memang dari kamu semuanya ini ada. Tapi itu kan hanya sejarah. Ini sekarang buku baru di mana namamu hanyalah disebut sekali. Tapi kamarmu sudah tidak ada lagi. Sudah diwariskan ke yang lain. Tahu dirilah kamu. Tunjukkan jiwa besarmu. Jangan kamu pikir matahari masih terbit di timur. Kumpulkan semua kenangan, masukkan ke dalam kopermu. Sebentar lagi kamu dirajia, dicemplungkan ke rumah jompo, dikawal pegawai panti asuhan yang mukanya dingin dan lugu. Ingat, apa yang kamu ajarkan kepada mereka. Rasuki Sukma ibu kita Raja Ajeng Kartini. Jadi perempuan Indonesia sejati, tegar, tapi jangan hanya ngajarin orang, jadikan juga dirimu sendiri Kartini. Bukan hanya waktu muda, sampai bangkotan pun harus tetap Kartini. Ayo bangun Kartini, baik. Bangun, tempatmu bukan di sini lagi. Mereka tidak punya waktu lagi.